Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam mata pelajaran kimia. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau gitu kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa dengan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama Ali Abdullah hadir. Yang kedua Asri Subatul Alam hadir juga. Ketiga Ilfa Syarifah Humaira hadir juga. Yang selanjutnya Rahma Qurrata Aini hadir juga. Nah, alhamdulillah ya, hadir semua. Bagus sekali. Nah, untuk yang selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan reaksi reduksi berdasarkan keterlibatan hidrogen melalui percobaan, dan yang kedua menjelaskan reaksi oksidasi berdasarkan keterlibatan hidrogen melalui percobaan juga. Baik, nah kita kali ini akan membahas mengenai reaksi redoks berdasarkan keterlibatan hidrogen. Nah, pada minggu lalu kita telah belajar apa? Iya betul, reaksi redoks berdasarkan keterlibatan oksigen ya. Nah, sebelumnya juga kita sudah bahas apa saja ciri-ciri reaksi kimia. Nah, kalau gitu coba kalian sebutkan apa saja ciri-ciri reaksi kimia itu. Ya, mangga. Nah, iya betul. Yang pertama, perubahan warna. Iya, yang kedua perubahan suhu. Yang selanjutnya menghasilkan gas. Nah, pada suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas. Dan masih banyak lagi ya, betul. Nah, sekarang untuk reaksi redoks yang melibatkan oksigen apa ya? Nah, untuk yang pertama, reaksi oksidasi. Apa yang disebut reaksi oksidasi? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul. Reaksi oksidasi merupakan suatu unsur yang akan menghasilkan oksida. Nah, sedangkan reduksi merupakan pelepasan dari oksida tersebut. Seperti itu ya. Dan kalian juga sudah tahu bagaimana cara menentukan biloxnya, terus mana yang termasuk reaksi oksidasi dan mana yang termasuk reaksi reduksi. Nah, pada minggu kemarin kita tahu yang merupakan salah satu reaksi reduksi yang melibatkan oksigen itu dapat merugikan, yaitu pada perkaratan besi. Nah, apakah mungkin ada reaksi redoks dalam kehidupan kita yang dapat berguna? Nah, hari ini kita akan mempelajari reaksi redoks berdasarkan konsep yang lain. Nah, kan kalian sekarang sudah duduk berkelompok ya. Nah, kita sekarang akan praktikum untuk mempelajari materi kita kali ini, yaitu reaksi redoks berdasarkan keterlibatan dari hidrogen. Nah, apakah itu akan bermanfaat dalam kehidupan? Kita laksanakan praktikumnya. Ibu beri waktu 45 menit untuk mengerjakan LKS dan praktikumnya ya. Silahkan, selamat bekerja. Jika ada yang tidak paham, kalian bisa tanyakan kepada teman kalian
kalian atau bisa langsung ke ibu saja. Nah, baik, waktunya sudah habis ya. Nah, sebelum kalian mempresentasikan hasil percobaan kalian dan juga setelah mengerjakan LKS, nah, ada yang tahu apa itu definisi dari reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan keterlibatan hidrogen? Iya, betul. Reaksi oksidasi berarti apa? Reaksi yang melepas hidrogen. Nah, sementara untuk reaksi reduksi berarti reaksi yang mengikat hidrogen. Nah, dari pengertian tersebut, hal ini merupakan kebalikan dari reaksi oksidasi reduksi yang melibatkan oksigen. Nah, contohnya bagaimana? Yang seperti sudah kalian tadi praktekkan. Nah, sebagai contoh yaitu reaksi magnesium dan asam klorida atau HCl. Nah, reaksinya bagaimana? Ya, MgS ditambah 2HCl aqueous menjadi MgCl2 aqueous ditambah H2. Nah, reaksi ini dikatakan sebagai reaksi oksidasi karena menghasilkan gas H2 pada akhir reaksi. Nah, selain itu, banyak juga reaksi yang termasuk reaksi oksidasi dan reduksi yang tidak melibatkan pelepasan atau pengikatan oksigen. Nah, itu termasuk ke dalam reaksi oksidasi reduksi yang melibatkan hidrogen. Misalnya reaksi antara logam alkali dengan air yang menghasilkan hidroksida logam dan gas hidrogen. Contohnya seperti seperti tadi yang magnesium ditambahkan dengan HCl menghasilkan MgCl2 dan juga gas H2. Nah, selain itu dalam skala industri ada juga pembuatan amonia dan mentega. Nah, untuk reaksinya bagaimana? N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3. Nah, itu yang merupakan reaksi reduksi yang melibatkan hidrogen. Dan reaksi oksidasi tadi sudah ya. Nah, selanjutnya silakan kalian presentasikan hasil pengamatan percobaan yang telah dilakukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil praktikumnya ya, dan juga hasil diskusinya tentunya. Nah, kita bahas ya sama-sama sekarang. Nah, yang pertama untuk rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalahnya berarti ada dua ya. Yang pertama, apa yang terjadi ketika pita magnesium dimasukkan ke dalam larutan HCl. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah dalam reaksinya terjadi reaksi reduksi atau oksidasi? Nah, itu ya untuk rumusan masalahnya. Yang selanjutnya apa? Hipotesis ya. Nah, yang kedua hipotesis. Nah, untuk hipotesisnya berarti reaksi yang terjadi pada pencelupan magnesium ke dalam larutan HCl merupakan reaksi oksidasi karena menghasilkan gas H2. Iya, betul. Selanjutnya, yang selanjutnya untuk alat bahannya. Yang pertama untuk alatnya. Yang pertama ada amplas ya. Yang kedua ada gelas kimia. Iya, yang ketiga ada pipet tetes. Nah, ada pengaduk. Yang selanjutnya ada kaca arloji juga. Nah, untuk bahannya apa saja?
Ya, yang pasti pita magnesium. Dan yang kedua apa? Larutan HCl-nya ya. Nah, yang selanjutnya berarti bagaimana langkah kerja praktikum yang telah dilakukan. Nah, yang pertama kita amplas dulu pita magnesiumnya. Yang kedua kita ambil larutan HCl dan masukkan ke dalam gelas kimia. Nah, setelah HCl-nya dimasukkan, kita masukkan juga pita magnesiumnya dan kita amati apa yang terjadi. Yang selanjutnya bagaimana persamaan reaksi pada praktikum kali ini. Ya, berarti untuk persamaan reaksinya tadi sudah disebutkan ya oleh teman kalian. Berarti Mg solid ditambah dengan HCl aqueous menjadi MgCl aqueous ditambah gas H2. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, nah, jadi dapat kita simpulkan yang terakhir itu kesimpulannya. Nah, jadi yang terakhir kita dapat simpulkan bahwa reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepaskan hidrogen. Nah, sedangkan reaksi reduksi bukan reaksi yang melepaskan reaksi yang mengikat hidrogen. Nah, seperti itu. Nah, pada percobaan tersebut terjadi reaksi apa? Kan ini melepaskan gas H2, berarti masuknya reaksi oksidasi. Iya, betul, reaksi oksidasi. Nah, kalian juga tadi sudah menyelesaikan soal juga ya yang ada di LKS tersebut yang dibuat berdasarkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Itu tidak usah dibahas karena kalian juga sudah mengisinya ya. Nanti ibu cek lagi deh. Baik, nah karena pembelajaran kita kali ini sudah selesai, silakan kalian kumpulkan LKS yang sudah kalian kerjakan. Nah, baik. Nah, sudah ya, sudah dikumpulkan LKS-nya. Nah, sekarang ibu mau tanya. Nah, apa yang kalian dapat pada pembelajaran yang telah kalian laksanakan pada hari ini? Nah, ya betul, seperti itu ya kurang lebih. Jadi pada pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa reaksi oksidasi reduksi juga ada yang dapat bermanfaat dalam kehidupan. Ya, salah satunya tadi yang pembuatan amonia. Nah, yang tadi juga sudah dilakukan praktikum, magnesium ditambahkan dengan HCl yang menghasilkan gas H2 yang berarti itu reaksi oksidasi. Nah, sedangkan yang amonia merupakan reaksi reduksi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa reaksi oksidasi yang melibatkan hidrogen merupakan reaksi yang melepaskan hidrogen. Nah, sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi yang mengikat H2. Nah, ini berkebalikan dari reaksi oksidasi reduksi yang mengikat atau melepas O2 atau oksigen. Nah, seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan membahas mengenai sel volta ya. Dan pada minggu selanjutnya juga kita akan melanjutkan dengan sel elektrokimia. Nah, sebelumnya kalian baca dulu apa itu sel volta dan apa itu sel elektrokimia. Nah,
Dan karena tadi sudah dilakukan praktikum, nah silakan kalian buat laporan praktikumnya dengan format yang ibu kirim atau ibu share di WA grup ya. Nah untuk itu kita sudahi pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, dan jangan lupa ibu juga berikan latihan soal di share juga di grup ya. Nanti kalian kerjakan dan kumpulkan di minggu depan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.